beberapa bulan yang lalu itu kan kita lagi sibuk-sibuknya ngomong tentang revolusi industri 4.0, terus bicara tentang disruption. Saya membayangkan gini, seandainya nih ya, kalau kita ngomongin tentang situasi ini waktu ketika bulan Desember sama teman-teman kita, guys, lu tahu nggak di bulan Februari akhir nanti, Maret nanti, kita itu sampai berbulan-bulan bakal lockdown di rumah, nggak boleh kemana-mana. Pasti orang akan berpikir kita udah gila gitu. Tiba-tiba ini terjadi. Dan ini seperti kita sedang berada di terowongan panjang banget. Situasi gelap, banyak orang komplain, berkeluh kesah, tapi kita percaya bahwa ini bakal selesai. Nah, dari proses ini kan sebenarnya mengajari kepada kita pelajaran yang penting banget, membuat kita smart, membuat kita mengantisipasi. Supaya kita keluar terowongan ini, jangan sampai, lo kemarin waktu ketika pandemi terjadi, lo ngapain aja? Ya di rumah lah. Terus belajar apa? Ya nggak belajar apa-apa sih, kebanyakan nonton drakor. Nah, termasuk juga beberapa waktu lalu, seorang influencer dan YouTuber dari Jogja, dia sempat bilang begini, Pak Antoni, saya bisa merasakan stres yang luar biasa karena orang pada nggak siap. Nah, menurut saya harus diingatkan mengenai apa 10 keterampilan penting di masa pandemi ini dan setelahnya itu. So, of course, mari kita mulai dengan nomor 1 penting banget dan yang paling utama. Change, beradaptasi dan berubah. Bagaimana kita menyesuaikan dengan situasi, kita menyesuaikan keadaan. Salah satu alasannya adalah karena perubahan makin cepat, teman-teman sekalian, dan kadang sekarang ini kita tidak pernah tahu lagi apa yang kira-kira akan terjadi. Jadi mau nggak mau, dengan cepat kita harus belajar untuk menyesuaikan. Jadi yang masuk dalam daftar skill nomor 1 itu adalah kemampuan kita untuk beradaptasi. Dulu kita nggak pernah yang namanya work from home, kita nggak terbiasa yang namanya school from home. Tiba-tiba kita dipaksa untuk beradaptasi dengan hal yang baru. Nah, ini keterampilan baru yang kita harus punya. Jadi adaptif yang kedua adalah antisipatif, bagian dari keterampilan ini. So one day, kedepannya nanti akan terjadi perubahan seperti apa, we already termasuk juga kemampuan kita untuk unlearn. Berusaha untuk melupakan apa-apa saja yang sudah tidak relevan lagi di dalam kehidupan kita. So itulah isi dari skill pertama kita ini. Oke, yang kedua tidak kalah seru, keterampilan yang berhubungan dengan finansial dan aset management. Sekarang ini kan banyak orang yang gajinya kena potong, bahkan ada yang kena PHK. Semua orang berkeluh kesah. Gila ya, ini benar-benar gue mesti hemat banget dengan pengeluaran. Pepatah kan bilang begini, bukan seberapa banyak yang lu dapat, tapi seberapa banyak yang lu bisa tabung atau berapa banyak yang kita bisa investasikan, itu yang jauh lebih penting. Nah, part of dari bagian keterampilan nomor 2 ini, 1, kecerdasan finansial. Berarti bagaimana kita mengelola keuangan kita dengan baik, dengan apa yang sudah kita dapatkan. Kemudian termasuk investing skill, bagaimana cara kita menginvestasikan. Banyak orang selalu berpikir, aku baru invest kalau aku punya banyak kelebihan uang. Tapi nggak selalu harus seperti itu. Belajar dari teman-teman yang ahli keuangan, investasi bisa dalam banyak bentuk. Yaitu bagaimana seni kita untuk menabung, itu part of that. Dulu saya latar belakangnya kan psikologi. Di psikologi, mana sih kita diajarin tentang keuangan dan sebagainya. Tapi ketika saya mulai masuk dan mengambil kelas MBA saya, di situ saya mulai merasa, benar loh, somehow in our life kita betul-betul perlu untuk belajar bagaimana caranya kita menata keuangan kita. Jadi pertama, berubah. Yang kedua, uang kita kelola. Yang ketiga apa? Kesehatan dong. Tadi aja saya diupdate lagi. Pak, tahu nggak hari ini status coronavirus berapa? Ini datanya. Akhirnya di masa pandemi ini membuat kita benar-benar sadar. Kita jadi sangat-sangat health conscious. Sebuah kebiasaan yang kita tidak akan lakukan pada saat ketika kita, waktu masa-masa kemarin itu, boro-boro sanitizer, cuci tangan aja kagak, tiba-tiba sekarang menjadi harus mengurusi seperti itu. Jadi akhirnya kemudian kita diajari bahwa kesehatan itu penting. Tapi kesehatan apa? 2 lah, fisik sama mental. Orang bilang gini, banyak orang bekerja setengah mati mengorbankan kesehatannya untuk mendapatkan uang, tapi berikutnya adalah pada waktu ketika di akhir hari tuanya, dia harus mengorbankan semua uang yang dia dapatkan hanya untuk mendapatkan kesehatan kembali. Ironis banget. Kalau tadi kita udah bicara mengenai change, kita udah bicara mengenai keuangan, kita udah bicara mengenai kesehatan. Berikutnya, keterampilan nomor 4, EQ, kecerdasan emosi. Sampai yang namanya World Economic Forum tahun 2018 menyebutkan yang namanya kecerdasan emosi sebagai salah satu keterampilan penting yang harus dimiliki bertahun-tahun ke depan.
Saya nggak perlu cerita panjang lebar lagi karena setiap Selasa malam kita udah ngomongin tentang kecerdasan emosi, kemampuan untuk mengelola diri, kemampuan untuk mengelola orang lain. So kita masuk ke keterampilan nomor 5. Masih ada hubungannya dengan kecerdasan emosional. Yaitu apa? Adversity quotient. Kecerdasan menghadapi tantangan dan kesulitan. Ya. Termasuklah di dalamnya stress management. Jadi gini, di dalam keterampilan ini termasuk ada 2. Yang namanya resiliensi sama yang namanya perseverance. Kalau yang namanya resilient, bagaimana caranya kita bisa dengan cepat membal lagi. Bagaimana kita bisa kembali dengan cepat setelah mengalami kejatuhan, kayak bola pingpong. Nah, perseverance, bagaimana kita bisa gigih menghadapi berbagai kesulitan, menghadapi berbagai tekanan, masalah. Bisa nggak kamu mendisiplinkan dirimu sampai tujuan kita? Itu bisa terwujud. Saya banyak berkomunikasi terutama dengan salah seorang pimpinan lembaga terapan psikologi di UI, Pak Irwan Amrun. Dan beliau termasuk salah satu psikolog militer yang sangat concern dengan yang namanya adversity quotient ini. Sampai dilatih kepada para atlet. Sampai Angela Lee Duckworth, seorang konsultan, juga seorang psikolog, dia menjadi begitu terkenal karena memperkenalkan istilahnya namanya grit. Dan dia mengerti bahwa anak yang paling sukses, anak yang paling berhasil dalam hidupnya, bukan mereka-mereka yang paling cerdas otaknya. Yang paling pintar ya? Iya. Tapi yang memiliki faktor-faktor yang namanya resiliensi, sama yang namanya perseverance. Makanya saya merasa bahwa para orang tua sangat penting bagaimana melatih anak kita, bukan untuk cuma sukses, penting juga untuk melatih anak-anak kita untuk kalah. Mari kita lanjut. Nomor 6 adalah digital skill. Segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, segala sesuatu yang berhubungan dengan kemampuan kita untuk menggunakan literasi. Maka istilah kita adalah digital literacy and technology savvy. Jadi bagaimana cerdasnya kita untuk bisa menggunakan benda-benda seperti itu. Jangan kita membenci. Banyak orang tua, aduh kayaknya zaman dulu kita nggak butuh seperti itu. Nggak bisa. Coba perhatikan berapa banyak bisnis gagal dan kemudian nggak bisa beradaptasi. Karena ternyata bisnis mesti online. Dan ke depan bakal seperti itu. Nomor 7, kita mesti kreatif. Dan itu penting banget. Saya diceritakan satu kisah yang menarik. Sebuah tempat jualan pizza. Dia punya pemanggang yang sangat panas. Jadi dipakailah untuk membengkokkan plastik. Akhirnya bisa dipakai untuk face shield. Nah ini namanya kreativitas dan inovasi. Nomor 8, yang namanya data analitik dan data mining. Mining itu menambang data. Bagaimana kita bisa melihat data, membaca informasi. Yang saya sampaikan kepada Anda adalah juga informasi. Tapi bagaimana caranya kita menganalisa informasi dan menggunakan itu untuk sesuatu yang berhubungan dengan diri kita. Nah ini yang dibutuhkan. Apalagi di masa-masa seperti sekarang banyak banget hoax. Nomor 9 adalah marketing, branding. Lu punya produk sebagus apapun, lu bisa punya service sebagus apapun, tapi kalau lu nggak bisa jual, percuma. So the idea adalah gimana caranya kita bisa jualan, bisa meyakinkan, termasuk branding. Bagaimana kita mempresentkan diri kita. Kalaupun kamu nggak jualan produk dan barang, paling nggak gini deh, kamu harus merasa bahwa kamu menjual dirimu sendiri. Marketing, branding. Terakhir nomor 10 adalah self and team leadership. Bagaimana kamu bisa memotivasi, bagaimana kamu membimbing dirimu untuk sukses dan berhasil. Karena sekarang ini orang sibuk. Nanya sama orang, aduh sorry ya, gue nggak punya waktu. Jadi bagaimanapun juga kita harus punya kemampuan sendiri untuk itu. Di sisi lain adalah bekerja sama juga dengan orang lain, plus bagaimana kita membimbing tim. So, what is the keyword? Kompeten. Itu singkatan KOMPETEN. Artinya apa? K, kumpulkan pengetahuannya. Kemudian O, olah kemampuan secara rutin. One by one, bit by bit. Kemudian M, mulai dari dasar, bangun fundamental. Kemudian P, praktekkan kuantitas dulu. E, kemudian energinya harus konsisten dan persisten. Kemudian T, tanya mentor kalau nggak tahu. Kemudian elakkan komen-komen negatif pada diri dan orang lain. Dan akhirnya N, nilai dari kemajuan bukan dari keberhasilan. Bicara tentang ini, saya punya satu cerita tentang satu jam kecil yang protes sama bapak jam.
Ayah, gila ya, tiap hari aku mesti berdetak banyak banget. Bayangkan, dalam 1 menit aja mesti 60 kali. Belum lagi dikali 1 jam, belum lagi 1 hari, sebulan, setahun. Saya harus berdetak berapa kali? Tahu nggak kata si ayahnya jam itu? Nah, kamu tidak usah berpikir terlalu panjang. Kamu cuma perlu berdetak sekali, demi sekali, demi sekali, demi sekali. Sama juga kalau kita bicara mengenai skill ini, jangan pikirkan gila banyak banget. Yang mesti kita kuasai adalah slowly, 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 lama-kelamaan kita akan menguasai. Karena pada dasarnya kita adalah manusia yang multidimensional. Dan kita akan mampu. Kesimpulan saya adalah, di masa pandemi ini kita harus beranikan diri. Sadari apa yang kita ketahui dan pelajari. Pahami bahwa apa yang kita pelajari itu tidak lagi mencukupi. Maka kita harus bertumbuh. Kadang-kadang harus berpeluh untuk terus maju. Abaikan kata-kata negatif yang tidak konstruktif, jangan jadi sensitif. Dan nilailah hidupmu dari kemajuanmu, bukan keberhasilanmu, sehingga setiap hari kita tahu dan yakin bahwa kualitas diri kita makin bermutu.